Malam itu, suami saya menampar tangan ibunya sendiri, tepat di depan seluruh keluarga. Tangan yang sedetik lalu menunjuk wajah saya dan menyebut saya pencuri. Lalu, ia menarik saya berdiri dan berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Rumah ini bukan milik kalian. Rumah ini atas nama istri saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang mungkin pernah terjadi di dekat kita. Jika kalian belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah hari ini cukup panjang. Tariklah napas dan dengarkan sampai akhir, karena bagian yang paling mengejutkan justru ada di ujungnya. Nama saya Anindya. Tahun ini usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan jasa keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni angka-angka dan selama itu pula, saya percaya pada satu hal sederhana. Angka tidak pernah berbohong. Orang bisa menangis, bisa memohon, bisa berakting menjadi korban. Tapi catatan keuangan selalu jujur. Pelajaran itu yang kelak menyelamatkan saya. Saya menikah dengan Rendra 5 tahun lalu. Ia anak bungsu dari keluarga Suryani. Keluarga yang dari luar terlihat terhormat. Tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Bintaro. Saat pertama kali Rendra mengajak saya ke sana, saya sempat kagum. Halamannya luas, pagarnya tinggi. Di ruang tamu, tergantung foto keluarga berbingkai emas. Semua tampak rapi, hangat, dan baik-baik saja. Saya tidak tahu bahwa di balik foto-foto itu ada hal yang sengaja disembunyikan rapat-rapat. Tahun pertama pernikahan kami sebenarnya tenang. Saya dan Rendra tinggal di sebuah apartemen kecil di Tebet, dekat kantor saya. Kami menabung, kami berhemat. Kami membangun semuanya dari nol. Rendra bekerja sebagai teknisi di perusahaan elektronik. Gajinya tidak besar, tapi ia jujur dan rajin. Saya mencintainya bukan karena ia kaya. Saya mencintainya karena ia satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Masalah dimulai 2 tahun lalu. Saat itu, kakak sulung Rendra, namanya Mas Bramantio, tiba-tiba tersandung masalah hukum. Saya tidak diberitahu rincinya. Yang saya dengar hanya potongan-potongan. Penggelapan dana, investasi bodong, ratusan nasabah yang uangnya raib. Suatu malam, telepon di rumah mertua berdering tanpa henti. Dan beberapa hari kemudian, Mas Bramantio dibawa pergi. Sejak hari itu, keluarga Suryani berubah. Bu Suryani, ibu mertua saya, yang dulu suka memamerkan anak sulungnya, yang katanya pengusaha sukses, mendadak tidak pernah lagi menyebut namanya. Pak Gunawan, bapak mertua saya, jadi lebih banyak diam. Dan yang paling mencolok, mereka mulai sering meminta Rendra pulang ke rumah Bintaro. Katanya, ibu kesepian, katanya. Rumah terlalu sunyi. Lalu datanglah Fania. Fania adalah adik ipar saya, adik perempuan Rendra. Usianya 29 tahun. Cantik, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang merasa kasihan padanya. Ia baru saja bercerai, katanya. Suaminya kabur, meninggalkan utang, katanya. Maka ia kembali tinggal di rumah Bintaro, membawa 1 koper besar dan 1001 keluhan. Suatu sore, Bu Suryani menelpon saya. Suaranya manis. Terlalu manis untuk seseorang yang selama ini selalu dingin pada saya. Beliau bilang, Rendra anak bungsu, sudah seharusnya menemani orang tua di masa tua. Apartemen di Tebet itu kecil dan sempit. Lebih baik kami pindah ke Bintaro saja. Rumah besar, banyak kamar, bisa menghemat biaya. Saya ragu. Tapi Rendra melihat ibunya yang menua, melihat keluarganya yang sedang terpukul, dan ia tidak tega menolak. Akhirnya, dengan berat hati, saya setuju. Kami pindah ke rumah Bintaro. Saat itu saya tidak tahu bahwa saya sedang melangkah masuk ke dalam sebuah perangkap yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Hari pertama di rumah itu, saya sudah merasakan ada yang janggal. Kamar yang diberikan untuk kami adalah kamar paling kecil, di dekat dapur.
Padahal di lantai atas masih ada 2 kamar kosong yang lebih luas. Saat saya bertanya pelan pada Rendra, Bu Suryani yang menjawab dari ruang tengah. suaranya tajam. Kamar atas itu untuk Fania. Ia perempuan. Butuh privacy. Kalian berdua kan masih muda. Tidur di mana saja bisa. Saya menelan kalimat itu. Saya pikir, Mungkin saya terlalu sensitif. mungkin ini hanya soal adaptasi. Saya mencoba menjadi menantu yang baik. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Saya menyiapkan sarapan. pulang malam, saya masih membereskan dapur. Akhir pekan, saya membersihkan rumah. Yang sebenarnya bukan tanggung jawab saya sendirian. Tapi semakin saya mengalah, semakin mereka menekan. Bulan pertama berlalu seperti ujian kesabaran yang tidak ada habisnya. Fania mulai menunjukkan wataknya. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar kami sambil membawa setumpuk tagihan. Wajahnya dibuat semelas mungkin. "Mbak Anin," katanya dengan suara bergetar. Fania bingung. Kartu kredit Fania jatuh tempo. Jumlahnya 12 juta. Fania tidak punya uang sama sekali. Mas Rendra kan kakak Fania. Masa tega lihat adiknya begini? Saya menatap tagihan itu, lalu menatap tas tangan baru yang tergantung di bahunya. Tas yang harganya jelas lebih dari 12 juta. Saya tahu betul kemana uang itu pergi. Tapi Rendra, Suami saya yang baik hati itu. sudah merogoh kantongnya. Saya menahan tangannya pelan. Saya bilang, utang itu harus diselesaikan oleh yang berutang. Kalau kita bayar sekali, akan ada kali kedua, ketiga, dan seterusnya. Fania langsung menangis. Tangisannya keras, sengaja terdengar sampai ke ruang tengah. Dan benar saja, Bu Suryani datang dengan wajah merah. Beliau menunjuk saya. "Kamu ini menantu macam apa? Adik iparmu kesulitan. Kamu malah menghitung-hitung uang. Dasar perempuan pelit. Tidak punya hati." Itu pertama kalinya saya disebut pelit di rumah itu. Bukan yang terakhir. Saya tidak membantah. Saya hanya masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Saya tahu, jika saya melawan dengan emosi, saya yang akan kalah. Mereka mahir memutarbalikan keadaan. Maka saya memilih diam. Tapi diam saya bukan menyerah. Diam saya adalah mengamati. Sebagai akuntan, saya terbiasa mencatat. Dan malam itu, saya mulai mencatat segalanya di sebuah buku kecil. Tanggal, kejadian, angka, semua saya tulis. Saya belum tahu untuk apa catatan itu nantinya. Tapi naluri saya berkata, suatu hari nanti, semua ini akan berguna. Insiden berikutnya datang 2 minggu kemudian. Mobil saya, sebuah mobil bekas yang saya cicil sendiri dari gaji saya, dipinjam Fania tanpa izin. Ia bilang hanya ingin ke salon sebentar. Sore harinya, mobil itu kembali. Dengan bemper depan penyok dan baret panjang di pintu. Fania turun dengan santai, melempar kunci ke meja dan berkata enteng, "Mbak, mobilnya tadi disenggol orang di parkiran. Bukan salah Fania." Ya, saya keluar memeriksa kerusakannya. Biaya perbaikannya jelas jutaan. Saat saya bertanya baik-baik, Fania langsung berbalik menyerang. "Mbak nuduh Fania. Fania kan sudah bilang, bukan salah Fania. Mbak ini suka banget nyalahin orang." Dan lagi-lagi, Bu Suryani muncul membela. "Sudah, mobil kan cuma barang, bisa diperbaiki. Fania itu adik iparmu. Masa gara-gara mobil kamu ribut? Kamu ini hitungan sekali jadi orang." Saya menelan semuanya. Tapi malam itu, di buku kecil saya, bertambah satu catatan lagi. Tanggal, kerusakan mobil, perkiraan biaya. Saya bahkan diam-diam memotret kerusakan itu dengan ponsel saya. Beberapa hari setelah insiden mobil, yang dituntut dari saya semakin tidak masuk akal. Suatu malam, sepulang kerja yang melelahkan, Fania memanggil saya ke ruang tengah. Di lantai, ada seember pakaian. "Mbak," katanya manja, "tolong cucikan ini ya. Fania capek seharian jaga rumah." Saya melihat ke dalam ember itu. Isinya pakaian dalam Fania. Saya menarik napas, lalu berkata dengan sopan, "Vanya, pakaian biasa, nanti bisa saya masukkan ke mesin cuci sekalian. Tapi kalau pakaian dalam pribadi, sebaiknya kamu cuci sendiri. Itu hal yang wajar." Fania langsung cemberut.
Dan seperti biasa, Bu Suryani muncul membela. Beliau membanting sendok di tangannya. Kamu ini menantu macam apa? Disuruh mencuci sedikit saja, sudah banyak alasan. Fania itu adik iparmu. Membantu sedikit, apa salahnya? Saya menjaga suara saya tetap tenang. Tapi kali ini, saya tidak mau mengalah. Bu, saya menghormati Fania. Selama ini saya sudah ikut memasak, membereskan rumah. Bahkan saat saya sakit, saya tidak pernah mengeluh. Tapi mencuci pakaian dalam orang lain bukan kewajiban saya. Saya juga bekerja. Ikut menanggung biaya rumah ini. Saya bukan pembantu di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya berharap Rendra membela saya. Tapi suami saya yang baru pulang dan kelelahan hanya berkata pelan, "Sudahlah, Anin. Ibu kan cuma minta tolong, jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu menusuk hati saya lebih dalam daripada bentakan Bu Suryani. Saat itu, Rendra masih lelaki yang sama. Lelaki baik yang mencintai saya, tapi tidak cukup berani berdiri di antara saya dan keluarganya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, menangis dalam diam. Bukan karena lelah, tapi karena merasa benar-benar sendirian. Saya tidak tahu bahwa malam-malam seperti itulah yang perlahan menggerus kesabaran Rendra juga. Bahwa ada batas pada seberapa banyak ia bisa melihat istrinya diinjak. Sebelum akhirnya, ia memilih sisi. Hari demi hari, tekanan itu semakin berat. Bu Suryani mulai terang-terangan menghina saya di depan tamu. Saat ada saudara berkunjung, beliau akan berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat, "Menantu saya ini sibuk kerja, jadi tidak sempat mengurus rumah. Untung ada Fania yang membantu saya." Padahal kenyataannya, Fania tidak pernah menyentuh satupun pekerjaan rumah. Sayalah yang mengerjakan semuanya. Sebelum dan sesudah pulang kerja, saya mulai merasa asing di rumah itu. Seolah saya hanya seorang pembantu yang kebetulan menyandang status menantu. Puncaknya terjadi saat saya jatuh sakit. Suatu pekan, demam saya tinggi sekali. Tubuh saya menggigil. Kepala saya berat. Pagi itu, saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi Bu Suryani mengetuk pintu kamar dengan keras. Suaranya tanpa belas kasihan. "Anin, dapur kotor. Piring menumpuk sejak semalam. Fania mau sarapan. Cepat bangun, jangan malas-malesan." Saya mencoba menjelaskan bahwa saya sedang demam. Tapi beliau hanya mendengus. Demam sedikit saja sudah banyak alasan. Dulu, ibu melahirkan 7 anak, tetap masak sendiri. "Kamu ini manja sekali." Begitu masuk keluarga ini, langsung berlagak seperti nyonya besar. Saya bangkit dengan kepala berputar. Saya mencuci piring dengan tangan gemetar. Saya memasak dengan pandangan berkunang-kunang. Sementara Fania duduk santai di meja makan, bermain ponsel, menunggu dilayani. Tidak satupun dari mereka bertanya, apakah saya sudah minum obat? Apakah saya sudah makan? Bagi mereka, saya hanya alat selama alat itu masih bisa bekerja. Tidak penting apakah ia rusak atau tidak. Malam itu, saya menambah satu catatan lagi di buku kecil saya. Bukan soal angka kali ini, tapi soal sebuah kenyataan pahit. Di rumah ini, saya bahkan tidak berhak untuk sakit. Lalu, sekitar bulan ketiga, saya menemukan sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya. Suatu pagi, saat membereskan ruang tengah, saya tidak sengaja melihat Fania menerima sebuah paket dari kurir. Paket itu dibungkus rapat, tanpa nama pengirim yang jelas. Fania buru-buru membawanya ke kamar atas, seolah takut ada yang melihat. Beberapa hari kemudian, saya melihat ia mengenakan gelang emas baru yang berkilau. Lalu kalung, lalu ponsel keluaran terbaru. Saya bingung. Fania selalu mengeluh tidak punya uang, selalu menangis soal utang. Tapi dari mana semua barang mahal itu? Dan kenapa Bu Suryani, yang biasanya cerewet soal pengeluaran, sama sekali tidak mempermasalahkannya? Saya mencatat itu juga. Gelang emas, tanggal, ponsel baru, paket tanpa nama pengirim, potongan-potongan teka-teki yang belum saya mengerti. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Fania berbicara di telepon di balik pintu kamar atas. Suaranya pelan, hati-hati. Saya hanya menangkap beberapa patah kata. "Iya, sisa barangnya sudah aman. Jangan khawatir. Selama Mas Bram di dalam, tidak ada yang akan curiga."
Tunggu sampai keadaan reda. Saya berdiri membeku di koridor. Mas Bram, Itu nama kakak sulung Rendra. yang sedang menjalani hukuman. Sisa barang. Keadaan reda. Apa hubungannya semua ini? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi sejak malam itu, perasaan saya semakin tidak enak. Ada sesuatu yang busuk di rumah ini. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar adik ipar yang manja dan ibu mertua yang galak. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil semakin menguatkan firasat saya. Pagi itu, saya tidak sengaja melihat Bu Suryani dan Fania bersiap pergi dengan tergesa. Mereka membawa sebuah tas kertas tebal. Saat saya bertanya hendak kemana, Bu Suryani menjawab ketus. Bukan urusanmu. Mereka pergi naik taksi, bukan mobil keluarga. Seolah tidak ingin meninggalkan jejak. Kebetulan. Siang itu, saya ada urusan kantor di sebuah bank di kawasan yang sama. Dan di sanalah saya melihat mereka, Bu Suryani dan Fania, duduk di ruang nasabah prioritas. Berbicara dengan seorang petugas bank sambil menyetorkan tumpukan uang tunai dari tas kertas itu. Saya cepat-cepat memalingkan wajah agar tidak terlihat. Tapi pemandangan itu terekam jelas di kepala saya. Sebagai akuntan, saya tahu betul. Keluarga yang setiap hari mengeluh tidak punya uang untuk membeli susu. Tidak punya biaya ini dan itu. Tidak mungkin menyetor uang tunai sebanyak itu ke bank. Apalagi dengan cara sembunyi-sembunyi. Uang yang bersih tidak perlu disembunyikan. Hanya uang yang kotor yang takut pada cahaya. Malam itu, catatan di buku kecil saya bertambah lagi. Tanggal, nama, bank, perkiraan jumlah. Cara mereka membawanya, saya belum tahu seluruh ceritanya. Tapi gambar di kepala saya semakin jelas. Dan semakin jelas gambar itu. Semakin saya mengerti mengapa mereka begitu ingin saya pergi dari rumah ini. Tekanan berikutnya datang dalam bentuk yang lebih halus. Tapi jauh lebih berbahaya. Sore itu, Bu Suryani memanggil saya dan Rendra ke ruang tamu. Di atas meja sudah tergeletak setumpuk dokumen. Beliau berkata dengan nada yang dibuat lembut. Anin, Rendra, Ibu sudah tua. Ibu ingin membereskan urusan rumah ini selagi masih sehat. Ada beberapa surat yang perlu kalian tanda tangani soal pengelolaan rumah. Biar nanti tidak ribut. Saya mengambil salah satu dokumen itu dan membacanya. Jantung saya berdegup. Itu bukan surat pengelolaan biasa, itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya menyatakan bahwa saya dan Rendra melepaskan segala klaim atas rumah dan aset keluarga Suryani. Saya mengangkat wajah. Bu, ini surat apa? Kenapa kami harus melepaskan hak atas rumah? Bu Suryani tersenyum. Ini formalitas saja. Biar rumah ini nanti jelas statusnya untuk Fania dan cucu ibu. Kalian kan sudah punya apartemen sendiri. Tanda tangani saja. Saya meletakkan dokumen itu kembali. Suara saya tenang, tapi tegas. Maaf, Bu, saya tidak bisa menandatangani surat yang belum saya pahami sepenuhnya. Saya akan baca dulu baik-baik. Wajah Bu Suryani langsung berubah. Senyumnya hilang. Kamu ini baru jadi menantu, sudah berani membantah orang tua. Ini rumah keluarga kami. Kamu pikir kamu siapa? Berani menolak tanda tangan. Saya hanya menunduk. Tapi di dalam hati, alarm saya berbunyi keras. Kenapa mereka begitu terburu-buru menyuruh saya melepaskan hak atas rumah? Kalau rumah ini memang milik mereka. Untuk apa surat pelepasan dari saya? Sebagai akuntan, saya tahu satu hal. Orang hanya meminta tanda tangan pelepasan ketika mereka takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan dokumen itu. Lalu, sebuah ingatan melintas. 2 tahun lalu, sebelum semua kekacauan ini, ada sesuatu yang janggal soal rumah Bintaro ini. Sesuatu yang dulu tidak saya perhatikan, tapi sekarang terasa penting. Saya memutuskan untuk mencari tahu. Diam-diam. Keesokan harinya, saat semua orang sibuk, saya menghubungi seorang kenalan lama. Namanya Pak Hadi, seorang notaris yang dulu pernah membantu urusan apartemen kami. Saya menanyakan satu hal sederhana. Bagaimana cara mengecek status kepemilikan dan sertifikat sebuah rumah secara resmi? Pak Hadi menjelaskan prosedurnya dan ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya merinding. Bu Anindya, kadang rumah yang ditinggali sebuah keluarga
belum tentu atas nama keluarga itu. Apalagi kalau keluarga itu sedang punya masalah keuangan atau hukum. Banyak orang mengalihkan aset ke nama orang lain untuk menghindari penyitaan. Saya menutup telepon dengan tangan dingin. Mengalihkan aset ke nama orang lain untuk menghindari penyitaan. Kepala saya berputar. Mas Bram tersandung kasus penggelapan. Keluarga ini tiba-tiba ingin saya melepaskan hak atas rumah. Fania menerima paket misterius dan barang mahal entah dari mana. Semua potongan itu mulai membentuk satu gambar yang menakutkan. Tapi saya belum punya bukti, saya hanya punya firasat. Maka saya memutuskan untuk terus diam, terus mengamati, dan terus mencatat. Sambil menunggu satu kesempatan untuk membuka semuanya. Tekanan untuk menandatangani surat itu tidak berhenti. Justru semakin gencar beberapa malam berturut-turut. Bu Suryani mengetuk pintu kamar kami, membawa dokumen yang sama. Kadang dengan nada memohon, kadang dengan ancaman halus. Suatu malam beliau berkata, "Kalau kamu tidak mau tanda tangan, lebih baik kalian cari rumah sendiri. Di sini sudah penuh. Fania dan keperluannya butuh tempat." Saya tahu itu hanya gertakan. Tapi gertakan itu membuktikan satu hal. Mereka sangat butuh tanda tangan saya. Begitu butuhnya. Sampai rela mengusir anak kandung mereka sendiri. Dan semakin mereka memaksa, semakin saya yakin ada sesuatu yang sangat penting yang bergantung pada selembar surat itu. Suatu sore, saya memergoki Pak Gunawan sedang berbisik dengan Bu Suryani di dapur. Mereka tidak menyadari kehadiran saya. Saya hanya menangkap beberapa patah kata. Kalau menantu itu tidak mau tanda tangan, rumah ini tidak bisa kita jual. Padahal waktunya sudah mepet sebelum semuanya ketahuan. Kita harus segera bereskan. Saya mundur perlahan, jantung berdebar. Rumah ini tidak bisa dijual tanpa tanda tangan saya. Kalimat itu mengkonfirmasi semua firasat saya. Rumah ini, entah bagaimana, terikat pada nama saya. Dan mereka terburu-buru menjualnya sebelum sesuatu ketahuan. Saya menambahkan percakapan itu ke buku catatan saya. Kata demi kata. Mulai saat itu, saya tahu saya sedang berdiri di atas sesuatu yang berbahaya. Saya bukan lagi sekadar menantu yang ditindas. Saya tanpa sengaja telah berdiri tepat di depan pintu rahasia yang mereka coba tutupi dengan segala cara. Dan satu-satunya cara mereka menyingkirkan saya dari pintu itu adalah dengan menghancurkan saya lebih dulu. Sayangnya, sebelum saya sempat menemukan jawaban, mereka sudah menyiapkan jebakan berikutnya. Dan kali ini, jebakan itu dirancang untuk menghancurkan nama baik saya selamanya. Semuanya bermula dari sebuah cincin berlian. Suatu sore, terdengar jeritan dari kamar atas. Itu suara Fania. Ia berlari turun sambil menangis histeris. Cincin Fania hilang. Cincin berlian peninggalan nenek. Tadi masih ada di kotak perhiasan. Sekarang hilang. Ada yang mencurinya. Seisi rumah langsung gempar. Bu Suryani keluar dengan wajah panik. Pak Gunawan ikut turun. Dan di tengah kekacauan itu, Fania tiba-tiba menunjuk ke arah saya. Matanya berkilat. Cuma Mbak Anin yang tadi naik ke atas. Fania lihat sendiri. Pasti Mbak yang ambil. Darah saya seakan berhenti mengalir. Saya bahkan tidak pernah menginjak kamar atas sejak pagi. Saya menggeleng. Saya tidak mengambil apapun. Saya bahkan tidak naik ke atas hari ini. Tapi Bu Suryani sudah berdiri di pihak Fania. Beliau menatap saya dengan tatapan jijik. Sudah kuduga. Orang yang hitungan soal uang memang bisa nekat berbuat apa saja. Geledah kamarnya. Sekarang juga, saya berdiri terpaku saat mereka beramai-ramai menuju kamar saya. Saya tahu saya tidak bersalah. Tapi tubuh saya gemetar karena saya menyadari satu hal. Jika seseorang sengaja menyembunyikan barang itu di kamar saya, maka saya tidak akan bisa membela diri. Mulut mereka lebih banyak dari mulut saya. Dan benar saja, Fania membuka lemari saya, merogoh ke bagian paling dalam, dan menarik keluar sebuah kotak kecil. Di dalamnya, cincin berlian itu berkilau. Fania mengangkatnya tinggi-tinggi sambil menangis penuh kemenangan. Ini dia, di lemari Mbak Anin. Mbak benar-benar mencurinya. Ruangan itu seketika dipenuhi tuduhan. Bu Suryani menampar meja. Pak Gunawan menggeleng-geleng. Dan saya hanya bisa berdiri di tengah kamar saya sendiri. Dituduh sebagai pencuri di rumah yang tanpa mereka sadari menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Saya menatap cincin itu.
lalu menatap Fania. Dan untuk pertama kalinya, Saya tidak merasa takut, saya merasa tenang. karena saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. 3 hari yang lalu, Setelah insiden mobil, saya diam-diam memasang sebuah kamera kecil di sudut kamar kami. kamera yang biasa saya gunakan untuk memantau apartemen lama. Saya memasangnya karena firasat buruk, karena merasa barang-barang saya sering berpindah tempat. Saat itu saya tidak tahu untuk apa. Tapi malam ini, Kamera kecil itu mungkin adalah satu-satunya saksi yang jujur di rumah penuh kebohongan ini. saya menarik napas. Lalu berkata pelan, Baik, "Kalau kalian yakin saya mencuri, panggil polisi sekarang juga." Saya tidak takut. Kalimat itu membuat mereka tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka saya akan setenang itu. Tapi Bu Suryani cepat kembali angkuh. tidak perlu polisi. Ini urusan keluarga. Kamu cukup mengaku. Minta maaf. Lalu pergi dari rumah ini. Kami tidak mau punya menantu pencuri. Pergi dari rumah ini. Itu kata kuncinya. Sejak awal, Itulah yang mereka inginkan. mereka tidak peduli apakah saya benar-benar mencuri atau tidak. Yang mereka inginkan hanya satu. Mengusir saya keluar agar rahasia di rumah ini tetap aman. Tapi malam itu, Rendra pulang lebih cepat dari biasanya. Rendra masuk ke ruang tamu, tepat saat Fania masih mengangkat cincin itu tinggi-tinggi. ia berhenti di ambang pintu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Wajah ibunya yang merah. Fania yang menangis penuh kemenangan. Dan saya, istrinya, berdiri sendirian dituduh sebagai pencuri. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat. Bu Suryani langsung menyerbu. Suaminya pulang, dan ia berakting seolah dunia runtuh. Rendra, istrimu mencuri cincin berlian Fania. Peninggalan nenekmu. Sudah ibu temukan di lemarinya? Menantu macam apa yang kamu bawa ke rumah ini? Rendra menatap ibunya lama. Lalu menatap saya. Saya tidak menangis. Saya hanya menatapnya balik. Tenang. Dan mungkin justru ketenangan saya itu yang membuatnya percaya. Karena ia mengenal saya. Ia tahu perempuan yang ia nikahi bukan pencuri. Rendra berjalan pelan, berdiri di samping saya, lalu bertanya pada Fania. Vania, kamu yakin Mbak Anin yang mengambil cincin itu? Fania mengangguk cepat, air matanya berderai. Iya. Mas, Fania lihat sendiri Mbak Anin naik ke atas tadi siang. Pasti dia. Rendra mengangguk perlahan, lalu ia mengeluarkan ponselnya. Bagus. Karena kebetulan, Di kamar kami ada kamera pengaman. Mbak Anin yang memasangnya 3 hari lalu. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa yang sebenarnya masuk ke kamar kami dan menaruh cincin itu di lemari? Seketika, wajah Vania berubah pucat. senyum kemenangannya lenyap. Bu Suryani yang tadi berapi-api mendadak terdiam. Saya menatap Rendra dengan dada yang menghangat. Ternyata, diam-diam ia juga sudah memikirkan hal yang sama dengan saya. Rendra memutar rekaman itu di layar ponselnya, mengeraskan volumenya. Gambar di layar jelas sekali. Pukul 2 siang, pintu kamar kami terbuka. Dan yang masuk bukan saya, yang masuk adalah Fania. Di rekaman itu, Fania menengok kanan kiri dengan gugup, lalu menyelinap ke lemari saya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya dan menyembunyikannya di bagian paling dalam lemari. Seluruh ruangan hening. Yang terdengar hanya suara dari rekaman itu, suara langkah Fania. Suara lemari yang dibuka. Dan kemudian, Suara Vania sendiri. bergumam pelan, tapi jelas tertangkap kamera. Sudah kutaruh di lemarinya. Kali ini dia pasti diusir. Biar tahu rasa, sok suci. Rekaman itu berhenti. Tidak ada yang berani bersuara. Saya melangkah maju, menatap Fania yang kini mundur ke sudut ruangan. Suara saya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Vania, Kamu mau menjadikan saya pencuri? Kamu mau saya diusir dari rumah ini dengan hina? Tapi kamu lupa satu hal. Orang yang jujur tidak pernah takut pada kamera. Vania menggeleng panik. Bukan begitu, Mbak. Fania cuma salah taruh. Fania kan baru cerai. Pikiran lagi kacau. Fania tidak sengaja. Rendra menatap adiknya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dingin. Tajam. Kamu menaruh cincin itu di lemari istriku. Lalu menjeritkan
bahwa dia mencuri, lalu menyuruh ibu menggeledah kamarnya. Itu kamu sebut tidak sengaja. Bu Suryani mencoba menyelamatkan keadaan. Sudah. Ini kan salah paham. Fania tidak bermaksud jahat. Dia hanya bercanda. Tidak usah dibesar-besarkan. Kita ini satu keluarga. Saya tersenyum getar. Mendengar kalimat itu, saat mereka mengira saya pencuri, mereka langsung mau memanggil polisi, mau mengusir saya, mau mempermalukan saya di depan semua orang. Tapi begitu, yang bersalah adalah Fania. Semua tiba-tiba menjadi salah paham, menjadi candaan, menjadi urusan keluarga yang harus diselesaikan diam-diam. Saya berkata pelan, "Bu, kenapa standar untuk saya dan untuk Fania begitu berbeda? Saya yang tidak bersalah harus diusir. Fania yang memfitnah cukup dianggap bercanda. Apa karena saya hanya menantu dan dia darah daging?" Bu Suryani tidak menjawab. Wajahnya memerah antara malu dan marah. Lalu Rendra berkata sesuatu yang mengubah arah seluruh malam itu. Suaranya tenang, tapi setiap kata seperti pisau. "Baik. Kalau ibu mau menyelesaikan semuanya di dalam keluarga, mari kita selesaikan malam ini. Cincin ini masalah kecil, tapi ada masalah yang jauh lebih besar, yang sudah lama disembunyikan di rumah ini. Dan saya rasa sudah waktunya semua terbuka." Saya menoleh padanya. Saya tidak menyangka ia akan membawa pembicaraan ke arah itu. Tapi mata Rendra menatap saya, seolah berkata, "Percayalah. Aku tahu apa yang aku lakukan." Rendra berjalan ke arah lemari di sudut ruang tamu. Lemari tua milik bapaknya yang selalu terkunci. Ia berkata, "Beberapa hari lalu, saya memperbaiki kipas angin di kamar bapak. Laci lemari ini macet, jadi saya membongkarnya. Dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya tidak bisa tidur sejak itu." Pak Gunawan, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Suaranya menggelegar. "Rendra, itu bukan urusanmu. Siapa yang menyuruhmu membongkar lemari bapak?" Tapi Rendra tidak gentar. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka beberapa foto, dan memutar layarnya ke arah semua orang. "Bapak, Ibu, tolong jelaskan ini. Sebuah buku tabungan atas nama Fania. Saldonya lebih dari 2 miliar rupiah. Tanggal pembukaannya beberapa hari setelah Mas Bram ditahan. Dari mana uang sebanyak itu? Di saat keluarga ini selalu mengeluh tidak punya uang. Seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Fania terhuyung mundur. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Bu Suryani menutup mulutnya dengan tangan. Dan Pak Gunawan, wajahnya merah padam. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Saya menatap layar ponsel itu. 2 miliar rupiah atas nama Fania. Dibuka beberapa hari setelah Mas Bram ditahan. Semua potongan teka-teki yang selama ini saya catat tiba-tiba menyatu menjadi satu gambar yang utuh. Paket misterius. Barang-barang mahal Fania. Telepon tentang sisa barang yang sudah aman. Surat pelepasan hak yang mereka paksakan pada saya. Saya mengerti sekarang. Uang itu adalah hasil kejahatan Mas Bram. Uang ratusan nasabah yang ia gelapkan. Dan untuk menghindari penyitaan, keluarga ini mengalihkan semuanya ke nama Fania, menyembunyikannya di rumah ini. Itulah sebabnya mereka begitu ingin mengusir saya. Karena saya seorang akuntan. Karena mereka takut cepat atau lambat saya akan mencium aliran uang yang tidak wajar itu. Saya berkata pelan. Suara saya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Jadi, ini alasannya. Kalian memaksa saya melepaskan hak atas rumah. Kalian memfitnah saya mencuri. Kalian ingin saya pergi. Bukan karena saya menantu yang buruk, tapi karena kalian takut saya menemukan ini. Bu Suryani akhirnya bersuara. Panik. Itu uang dari orang tua Fania. Mereka kasihan pada Fania yang baru bercerai. Apa salahnya? Saya menatapnya tenang. Bu, kalau itu benar, uang dari orang tua Fania. Kenapa malam itu ibu menelpon dan berkata, sisa barang harus dijaga selama Mas Bram di dalam? Kenapa ibu begitu takut saya mengetahuinya? Sampai harus memfitnah saya sebagai pencuri agar saya pergi. Begitu pertanyaan itu selesai, wajah Bu Suryani kembali pucat. Mulutnya terbuka, tapi
Tidak ada kata yang keluar. Dalam kepanikannya, Ia justru mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. itu uangnya Bram. Itu titipan. Kami cuma menjaga sampai dia bebas. Begitu kalimat itu keluar, seluruh ruangan seperti jatuh ke dalam sumur yang dalam. Bu Suryani langsung membekap mulutnya sendiri. Tapi sudah terlambat. Pengakuan itu sudah terdengar oleh semua orang. Fania menoleh ke arah ibunya. Marah, bercampur takut. Bu, kenapa ibu bilang begitu? Pak Gunawan memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Dan Rendra, suami saya, berdiri membeku. Wajahnya kehilangan warna. Kebenaran yang selama ini mungkin masih ia coba ragukan. Akhirnya diucapkan oleh ibunya sendiri. Jadi, semua tahu, kata Rendra pelan. Bapak tahu. Ibu tahu. Fania tahu. Hanya saya dan istri saya yang dibiarkan tidak tahu apa-apa. Kalian menyimpan uang hasil kejahatan di rumah ini. Lalu berusaha mengusir istri saya agar dia tidak menemukannya. Bahkan rela memfitnahnya sebagai pencuri. Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu sendiri sudah menjadi pengakuan. Lalu Rendra menoleh pada saya dan ia berkata sesuatu yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Tapi ada satu hal lagi yang kalian semua tidak tahu. Tentang rumah ini. Bu Suryani mengangkat wajah. Apa maksudmu, rumah ini? Rendra menatap saya, lalu menatap ibunya. 2 tahun lalu, keluarga ini mulai terlilit masalah keuangan karena bisnis Mas Bram yang goyah. Bapak meminjam uang dari saya dan Anin untuk menutupi cicilan rumah ini yang hampir disita bank. Jumlahnya tidak sedikit saat itu, agar aman secara hukum. Kami sepakat balik nama. Cicilan sisa rumah ini dilunasi dari tabungan Anin dan sertifikatnya, akta rumah ini. Sejak 2 tahun lalu, sudah atas nama Anindya, istri saya. Seketika, seluruh ruangan terdiam total. Bu Suryani menatap saya dengan mata membelalak. Tidak mungkin. Rumah ini milik keluarga kami. Saya mengeluarkan dari tas saya sebuah map. Di dalamnya, salinan akta rumah dan bukti pelunasan cicilan. Saya membukanya pelan, meletakkannya di meja. Bu, ini sertifikat rumah ini. Silakan dibaca. Atas nama siapa? Pak Hadi, notaris yang membantu proses balik nama 2 tahun lalu. Sudah saya hubungi sore tadi, sesaat setelah firasat buruk saya memuncak. Ia hadir malam itu sebagai saksi, berdiri di dekat pintu. Ia mengangguk membenarkan. Saya yang mengurus proses balik namanya. Sah, tercatat, dan resmi. Rumah ini secara hukum milik Ibu Anindya sejak 2 tahun lalu. Itulah sebabnya, kata saya pelan. Mereka begitu ngotot menyuruh saya menandatangani surat pelepasan hak. Karena tanpa tanda tangan saya, mereka tidak bisa menjual atau memindahkan rumah ini. Dan mereka butuh menjualnya untuk menutupi jejak uang hasil kejahatan Mas Bram sebelum semuanya terbongkar. Saya menatap mereka satu persatu. Selama ini kalian memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Kalian menampar harga diri saya, memfitnah saya, mencoba mengusir saya. Padahal, secara hukum, justru kalianlah yang tinggal di rumah saya. Pak Gunawan tiba-tiba memukul meja. Suaranya gemetar antara marah dan takut. Itu bukan urusanmu. Rumah ini, uang ini, semua urusan keluarga. Kamu menantu, tidak punya hak ikut campur. Saya menatapnya tenang. Pakistan, saya tidak akan ikut campur. Kalau saya tidak dipukul, tidak difitnah, dan tidak dipaksa keluar dari rumah yang aktanya atas nama saya sendiri. Tapi saat seluruh keluarga ini berusaha menyingkirkan saya dengan cara sekotor itu, saya punya hak untuk tahu kenapa. Dan sekarang saya sudah tahu. Vania, yang sejak tadi membeku, tiba-tiba berlutut. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata berakting. Ini air mata ketakutan yang sesungguhnya. Mbak, maafkan Fania. Vania khilaf. Fania cuma disuruh menjaga uang itu. Fania tidak tahu harus bagaimana. Tolong jangan laporkan Fania. Mbak, saya menatap perempuan yang beberapa menit lalu mengangkat cincin tinggi-tinggi sambil menyebut saya pencuri. Hati saya tidak lagi punya rasa iba. Vanya,
Kalau malam ini tidak ada kamera itu, hidup saya sudah kalian hancurkan. Saya sudah jadi pencuri di mata semua orang. Satu kalimat hilaf tidak bisa menghapus semua yang sudah kalian rencanakan dengan matang. Rendra berdiri di samping saya. Suaranya berat, tapi tegas. Mulai malam ini, urusan ini bukan lagi urusan internal keluarga. Uang hasil kejahatan Mas Bram disembunyikan di rumah ini. Itu bukan lagi rahasia keluarga. Itu pelanggaran hukum. Dan saya tidak akan membiarkan istri saya ikut tenggelam dalam kebusukan yang kalian buat. Bu Suryani langsung berlutut di depan Rendra, memegangi celananya. Air matanya tumpah. Rendra, Ibu mohon, bagaimanapun kita ini satu keluarga. Jangan hancurkan keluarga sendiri. Kakakmu sudah di dalam. Apa kamu tega bapak dan ibumu ikut menyusul? Rendra menatap ibunya lama sekali. Matanya memerah. Tapi suaranya tetap tenang. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Bu, keserakahan bapak dan ibulah yang menghancurkannya. Sejak lama, saya hanya menolak untuk ikut tenggelam bersama kalian. Pak Gunawan bergerak hendak merebut ponsel di tangan Rendra. Tempat semua bukti tersimpan. Tapi saya sudah lebih dulu mundur selangkah. Karena sejak Rendra mulai membuka semuanya, saya diam-diam sudah menelpon Pak Hadi untuk menjadi saksi. Dan juga menghubungi pihak yang berwenang. Bukti aliran uang yang mencurigakan itu. Sebagai akuntan, sudah saya susun rapi sejak beberapa hari lalu. Mutasi rekening, tanggal, jumlah, semua tercatat. Tepat saat suasana memuncak, terdengar suara mobil berhenti di luar gerbang. Pintu diketuk dengan tegas. Bukan suara tetangga, bukan suara kurir. Saat pintu dibuka, beberapa orang berseragam masuk, didampingi ketua RT setempat. Wajah seluruh keluarga itu seketika membeku. Salah satu petugas berkata dengan tenang, "Kami menerima laporan dan bukti mengenai dugaan penyembunyian aset hasil tindak pidana di alamat ini. Terkait dengan kasus Saudara Bramantio yang sedang berjalan, kami perlu meminta keterangan dari beberapa orang di rumah ini." Fania menjerit dan mencoba lari ke arah pintu belakang sambil menggendong tasnya. Tapi langkahnya terhenti. Di luar sudah ada petugas lain yang menunggu. Bu Suryani menangis memeluk lemari. Pak Gunawan terus-menerus berkata tidak tahu apa-apa. Dan rumah besar yang dulu terlihat begitu terhormat itu, malam itu berubah menjadi penuh kekacauan. Para tetangga yang mendengar keributan keluar dari rumah mereka. Mereka melihat keluarga Suryani. Keluarga yang dulu selalu membanggakan anak sulungnya yang kaya. Keluarga yang selalu memandang rendah menantu bungsunya yang hanya seorang akuntan biasa. Kini mereka menunduk, tak berani menatap siapapun. Saya berdiri di samping Rendra, menyaksikan semuanya. Anehnya, di dalam hati saya tidak ada rasa puas seperti yang dulu saya bayangkan. Yang ada hanya kelelahan dan sedikit kesedihan. Karena bagaimanapun, mereka tetap keluarga suami saya. Hari-hari berikutnya, semuanya berjalan sesuai hukum. Buku tabungan senilai lebih dari 2 miliar rupiah itu dibekukan. Penyelidikan terhadap aliran dana hasil kejahatan Mas Bram dibuka kembali. Fania dimintai keterangan lebih lanjut atas perannya menyimpan dan menyembunyikan uang itu. Pak Gunawan dan Bu Suryani juga harus diperiksa karena mengetahui asal-usul uang itu, namun tetap menyimpannya. Bahkan berencana menjual rumah untuk menutupi jejaknya. Saya menceritakan ini bukan untuk menentukan siapa yang pantas dihukum. Itu urusan hukum, bukan urusan saya. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Saya pernah melihat Rendra duduk termenung berjam-jam di teras, menatap halaman rumah tempat ia dibesarkan. Orang lain mungkin hanya melihat seorang anak yang dengan tegas menyerahkan kebenaran kepada hukum. Tapi saya melihat seorang pria yang sedang dengan tangannya sendiri memotong bagian yang busuk dari atap rumahnya sendiri. Dan itu sama sekali bukan hal yang mudah. Sebelum kami pindah kembali ke apartemen lama kami di Tebet, ada satu percakapan terakhir. Bu Suryani duduk di ruang tamu. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini terlihat lebih banyak uban. Beliau tidak lagi memarahi saya. Tidak lagi memanggil saya dengan nada angkuh. Saat saya lewat di depannya, beliau memanggil pelan, "Anin." Saya berhenti. Beliau menatap saya lama, lalu menunduk. Suaranya gemetar. "Ibu minta maaf." Hanya 2 kata, "terlambat." Dan
canggung, tapi cukup untuk membuat hati saya terasa pedih. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya berkata pelan, "Bu, saya tidak menyimpan dendam pada ibu, tapi saya berharap setelah ini ibu tidak akan pernah lagi memukul siapapun dan tidak akan pernah lagi memaksa orang yang tidak bersalah untuk menanggung kesalahan orang lain." Bu Suryani tidak menjawab. Air matanya jatuh perlahan. Mungkin untuk pertama kalinya, beliau benar-benar mengerti apa yang telah ia lakukan. Rendra membawa 2 koper keluar. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh ke arah orang tuanya. Suaranya tidak lagi marah seperti malam itu, hanya berat dan sedih. "Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan istri saya tinggal di rumah yang menjadikan uang haram sebagai harga diri. Kalau nanti bapak dan ibu sudah benar-benar ingin hidup jujur, saya tetap anak kalian. Tapi saya tidak bisa terus tinggal di sini dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." Saya memegang tangan suami saya dan kami melangkah keluar dari rumah itu. Di luar, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, tapi udara terasa jauh lebih segar daripada hari-hari berat yang telah kami lalui. Menariknya, rumah Bintaro itu secara hukum adalah milik saya. Tapi saya memilih untuk tidak menempatinya. Saya menyerahkan pengurusannya pada pengadilan sampai semua perkara selesai. Karena bagi saya, sebuah rumah bukanlah soal akta atau sertifikat. Sebuah rumah adalah tempat di mana harga diri seseorang dihargai. Dan rumah itu sudah lama berhenti menjadi rumah. Saya tidak membawa dendam. Dendam hanya akan memberatkan hati. Saya hanya membawa kelegaan. Kelegaan seseorang yang akhirnya bisa melangkah keluar dari tempat yang pernah menganggapnya sebagai pembantu, yang menganggap kesabarannya sebagai kelemahan yang bisa diinjak kapan saja. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang. Orang yang diam bukan berarti tidak mengerti. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuka kebenaran. Dan jangan pernah, demi melindungi orang yang kita sayangi, kita rela menghancurkan orang yang tidak bersalah. Karena keadilan, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bekerja keras siang dan malam, ikut menanggung beban keluarga, tapi tetap dianggap orang asing di rumah suaminya sendiri. Dipaksa tersenyum saat harga dirinya diinjak, disuruh sabar saat diperlakukan tidak adil. Jika kalian sedang berada di posisi itu, ingatlah satu hal. Kesabaran bukan berarti kalian lemah, tapi kesabaran juga punya batas. Dan saat batas itu tiba, jangan takut untuk berdiri tegak membela harga diri kalian. Ada juga banyak suami seperti Rendra dulu, yang terjebak di antara cinta pada istri dan rasa hormat pada orang tua. Tidak mudah memilih. Tapi pada akhirnya, seorang lelaki sejati adalah ia yang berani berdiri di sisi kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Meski itu berarti harus memotong bagian yang busuk dari keluarganya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan, karena terlalu sayang pada satu anak, akhirnya menutup mata dari kesalahan, sampai semuanya terlambat, sampai mereka kehilangan lebih banyak daripada yang ingin mereka lindungi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau untuk terus berpura-pura. Pilihan untuk menghargai orang lain atau untuk menginjaknya. Dan setiap pilihan selalu ada harganya. Setiap kali saya teringat pagi hari, saat saya pertama kali diperlakukan seperti pembantu di rumah itu, hati saya mungkin masih terasa sedikit perih. Tapi saya juga sadar, terkadang sebuah penghinaan yang terlihat kecil justru menjadi pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Jika hari itu saya terus menunduk dan diam, mungkin saya akan terus diinjak, difitnah, dan diseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Penderitaan terbesar seorang perempuan, terutama sebagai seorang menantu, terkadang bukanlah karena kekurangan uang, melainkan karena hidup di tempat di mana tidak ada satupun orang yang menghargai harga dirinya sebagai manusia. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian
di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Adikku menjual seluruh tanah warisan ayah diam-diam, lalu memamerkannya tepat di hari pemakaman. Ia tertawa di depan peti, berkata, "Aku tidak akan dapat sepeser pun." Tapi 3 hari kemudian, saat surat wasiat ayah dibuka, wajahnya berubah pucat pasi. Ternyata ayah sudah tahu segalanya, dan beliau menyiapkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Kisah kali ini akan mengajarkan kita satu hal, bahwa darah yang serakah bisa lebih dingin dari orang asing. Mari kita simak sampai akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor hukum di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni bidang hukum, waris dan pertanahan. Setiap hari saya membaca surat wasiat orang lain. Saya menyaksikan bagaimana harta bisa mengubah saudara menjadi musuh. Saya pikir saya sudah kebal. Saya pikir saya sudah melihat segalanya. Ternyata saya salah. Karena luka yang paling dalam selalu datang dari rumah sendiri. Saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya, Pak Hartono, seorang guru sekolah dasar yang pensiun. Ibu saya meninggal saat saya masih remaja. Sejak itu, ayah membesarkan saya dan adik saya seorang diri. Beliau bukan orang kaya, tapi beliau punya satu hal yang lebih berharga dari uang. Tanah, warisan dari kakek, berupa beberapa petak sawah dan sebidang tanah di pinggir kota yang dulu tak ada harganya. Adik saya bernama Larasati. Usianya 30 tahun, terpaut 3 tahun di bawah saya. Sejak kecil, Laras selalu merasa dunia berutang sesuatu padanya. Ia cantik, ia pandai memikat, dan ia tahu betul cara membuat orang merasa bersalah. Ayah memanjakannya. Setiap kali Laras menangis, ayah akan mengabulkan apapun. Saya tidak pernah iri. Saya pikir sebagai kakak, sudah tugas saya mengalah. Kalau saya tahu sikap mengalah itu akan dipakai untuk menikam saya, mungkin saya akan bersikap berbeda sejak awal. Saya merantau ke Jakarta selepas kuliah hukum. Saya bekerja keras dari bawah, magang tanpa bayaran, lembur sampai larut, menabung setiap rupiah. Pelan-pelan, saya membangun karir. Pada usia 28 tahun, saya bertunangan dengan seorang pria bernama Damar. Ia manajer di sebuah perusahaan properti. Tampan, ramah, pandai bicara. Ayah merestui. Laras tersenyum manis saat saya memperkenalkannya. Saya tidak tahu di balik senyum itu ada rencana yang sedang disusun. Pengkhianatan pertama datang 6 bulan sebelum hari pernikahan kami. Saat itu, Laras sedang menginap di apartemen saya di Jakarta. Katanya, untuk mencari pekerjaan. Saya menampungnya dengan senang hati. Ia adik saya. Saya percaya padanya sepenuhnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena kepala saya pusing. Hujan turun deras di luar. Saya ingin memberi kejutan pada Damar dengan memasak makan malam. Tapi kejutan itu justru menghantam saya sendiri. Di balik pintu kamar, saya mendengar suara tawa. Tawa Laras, bercampur dengan suara berat Damar. Saya mendorong pintu yang tidak tertutup rapat, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Mereka berdua ada di sana, tunangan saya dan adik kandung saya. Di kamar saya sendiri. Saya tidak berteriak. Suara saya tertahan di tenggorokan. Air mata saya jatuh dalam diam. Damar buru-buru bangkit, mengancingkan kemejanya. Laras hanya menatap saya. Dan yang paling menyakitkan, di matanya tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kemenangan. "Mbak, maafkan aku," kata Laras dengan nada yang dibuat-buat. Tapi aku dan Mas Damar saling mencintai. Aku tidak bisa menahannya. Saya menatap Damar, menunggu penjelasan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya pembelaan yang menjijikkan. "Anindya, hubungan kita sudah lama hambar," katanya, tanpa menatap mata saya. "Kamu terlalu sibuk dengan karirmu. Kamu terlalu mandiri. Aku merasa tidak dibutuhkan." Laras berbeda.
Ia membutuhkan aku. Alasan yang memuakkan. Pria dengan ego rapuh yang merasa terancam oleh perempuan mandiri dan adik yang tahu betul cara membelai ego itu. Mereka memang pantas untuk satu sama lain. Malam itu juga, saya mengemasi barang saya. Saya menyeret koper keluar dari apartemen yang saya cicil bertahun-tahun. Saya meninggalkan kunci di atas meja, tidak menoleh sedikit pun. Kalian pantas bersama, ucap saya dingin sebelum menutup pintu. Itu kalimat terakhir yang saya ucapkan pada mereka selama 3 tahun. Di tengah guyuran hujan Jakarta, saya menangis sampai air mata saya kering. Saya bersumpah pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun. Saya akan berdiri di atas kaki saya sendiri. Yang membuat luka itu makin dalam adalah reaksi ayah saat saya menelpon beliau. Suaranya bergetar. Beliau marah. Beliau ingin datang ke Jakarta saat itu juga. Tapi Laras lebih cepat. Ia pulang ke kampung, menangis di kaki ayah, dan memutar balikan cerita. Ia bilang, sayalah yang mengusirnya. Ia bilang sayalah yang dingin dan tidak peduli pada keluarga. Sejak saat itu, hubungan saya dengan kampung halaman renggang. Saya hanya menjaga kontak dengan ayah lewat telepon. Diam-diam, beliau percaya pada saya. Beliau pernah berkata, pelan, "Dek, ayah tahu kamu anak yang baik. Ayah minta maaf belum bisa melindungimu." Saya tidak tahu. Kalimat itu menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang saya kira. 3 tahun berlalu. Saya membangun ulang diri saya dari puing-puing. Karir saya melesat. Saya menjadi notaris dengan reputasi baik. Saya membeli rumah sendiri di Kebayoran Baru. Saya hidup tenang, walau ada lubang di dada yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sementara, di kampung, kabar yang sampai ke telinga saya membuat dada saya sesak. Laras dan Damar menikah setahun setelah kejadian itu. Mereka tinggal di rumah lama ayah. Damar berhenti dari pekerjaannya dan mengandalkan uang ayah. Dan Laras perlahan mulai menguasai segalanya di rumah itu, termasuk ayah yang semakin tua dan sakit-sakitan. Ada satu peristiwa yang baru saya ketahui belakangan, dan itu membuat saya menyesal seumur hidup. Sekitar setahun sebelum ayah meninggal, Laras pernah datang menemui saya di Jakarta. Bukan untuk berbaikan, tapi untuk memastikan saya tidak akan pernah kembali. Ia datang ke kantor saya, duduk angkuh di depan meja, dan berkata dengan senyum dingin, "Mbak, aku kesini cuma mau bilang satu hal. Ayah sekarang ada di tanganku. Semua keputusan tentang harta lewat aku. Jadi kalau Mbak punya pikiran mau mengklaim warisan nanti, lupakan saja. Aku sudah mengatur semuanya. Mbak tidak akan dapat apa-apa." Saat itu, saya hanya diam. Saya pikir saya memang sudah tidak peduli pada harta. Saya bahkan berkata pada Laras bahwa ia boleh mengambil semuanya, asalkan ia merawat ayah dengan baik. Laras tertawa puas dan pergi. Saya tidak tahu di balik kata-katanya, ia sedang menyiapkan rencana pemalsuan yang jauh lebih jahat, yang lebih menyakitkan. Belakangan, Bu Rati bercerita pada saya tentang bagaimana Laras memperlakukan ayah di hari-hari terakhirnya. Setiap kali ayah menanyakan saya, Laras akan marah dan menyembunyikan ponsel ayah. Ia membatasi makanan ayah jika beliau membandel. Ia memaksa ayah menandatangani berbagai surat saat beliau sedang lemah. Dengan dalih, itu surat pengobatan. Ayah, yang sebenarnya sadar, hanya berpura-pura menurut, sambil diam-diam menyusun rencananya sendiri. Beliau menahan semua penderitaan itu demi melindungi saya. Setiap kali saya mengingat ini, air mata saya tidak bisa berhenti. Suatu malam, sekitar 2 bulan sebelum ayah meninggal, Bu Rati sempat memergoki Laras dan Damar berdebat di ruang tengah. Damar mendesak Laras untuk segera menjual tanah sebelum ayah meninggal, karena mereka butuh uang untuk melunasi utang Damar. Laras menjawab bahwa ia sudah menyiapkan seseorang yang bisa memalsukan tanda tangan ayah, dan bahwa ayah terlalu pikun untuk menyadarinya. Bu Rati mendengar semuanya dari balik pintu, dan ia menyimpan kesaksian itu, menunggu saat yang tepat untuk menceritakannya pada saya. Saya tidak tahu semua ini saat itu. Yang saya tahu
Hanyalah ayah semakin jarang menelpon. Dan setiap kali menelpon, suaranya terdengar semakin lemah. Saya pikir itu hanya karena usia. Saya tidak tahu di rumah itu sedang berlangsung sebuah kejahatan yang perlahan-lahan menggerogoti ayah saya. Awal kehancuran itu dimulai dari sebuah telpon di malam yang dingin. Nomor tak dikenal. Saya nyaris tidak mengangkatnya. Ternyata itu Bu Ratih, pembantu lama yang sudah mengabdi pada keluarga kami sejak saya kecil. Non Anin, suaranya berbisik. Seolah takut ada yang mendengar. Bapak sakit keras. Sudah 2 minggu tidak bisa bangun. Bapak terus memanggil nama Non. Dada saya seperti dihantam batu. Saya bertanya, kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Bu Ratih terdiam lama. Lalu ia menjawab dengan suara parau. Non Laras melarang siapapun menghubungi Non. Nomor bapak juga dipegang Non Laras sekarang. Saya menelepon diam-diam dari warung sebelah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali, saya memesan tiket dan terbang ke kampung. 3 tahun saya tidak menginjak tanah kelahiran saya. Dan kepulangan saya disambut oleh gerbang rumah yang terkunci. Laras berdiri di balik pagar. Lengannya bersedekap. Wajahnya yang dulu manis, kini dipenuhi kesombongan. Mau apa kamu kesini? Tanyanya dingin. Bukan lagi, Mbak. Hanya kamu. Saya bilang, saya ingin menemui ayah. Saya ingin merawat beliau. Laras tertawa kecil. Tawa yang menusuk. Ayah tidak mau bertemu kamu. Dia sudah menganggap kamu bukan anaknya lagi. Sekarang, akulah yang merawatnya. Akulah anak yang berbakti. Bukan kamu yang kabur ke Jakarta demi karir. Setiap kata itu seperti belati. Saya tahu itu bohong, tapi pagar itu nyata. Dan saya tidak punya hak hukum untuk memaksa masuk. Saya berdiri di luar gerbang rumah saya sendiri, seperti pengemis. Hujan mulai turun. Laras berbalik masuk tanpa menoleh, meninggalkan saya basah kuyup di jalan. Malam itu, saya menginap di losmen kecil. Saya tidak menyerah. Saya tahu satu hal yang Laras lupakan. Bu Ratih masih ada di dalam. Keesokan harinya, lewat bantuan Bu Ratih, saya berhasil menyelinap masuk lewat pintu belakang saat Laras pergi ke salon. Saya menemukan ayah terbaring kurus di kamarnya. Tubuhnya tinggal tulang. Tapi saat melihat saya, matanya berbinar. Air matanya mengalir. Dek, bisiknya lemah. Kamu datang. Ayah kira ayah tidak akan sempat melihatmu lagi. Saya memeluk beliau. Saya menangis. Beliau menggenggam tangan saya erat-erat, seolah takut saya menghilang. Lalu, beliau berbisik sesuatu yang saat itu tidak saya mengerti. Dek, dengarkan ayah baik-baik, apapun yang terjadi nanti. Jangan percaya pada surat-surat yang mereka tunjukkan. Ayah sudah mengurus semuanya. Carilah Pak Gunawan. Ayah sudah menyiapkan jalan untukmu. Saya bertanya, apa maksudnya? Tapi saat itu, Laras pulang. Ia mengamuk melihat saya di kamar ayah. Ia berteriak, menuduh saya menyusup untuk mencuri. Ia menyeret saya keluar, dibantu Damar yang kini gemuk dan malas. Ayah berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Yang bisa saya lihat terakhir kali adalah tangannya yang terulur ke arah saya dan air matanya yang jatuh. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat ayah hidup. 3 hari kemudian, Bu Ratih menelponku lagi. Kali ini suaranya hancur. No, Bapak sudah tidak ada. Tadi subuh, dan Non Laras melarang saya memberitahu Non pemakaman sore ini. Mereka bahkan tidak berniat memberitahu saya bahwa ayah saya meninggal. Mereka ingin saya melewatkan pemakaman ayah saya sendiri. Kemarahan dan duka bercampur jadi satu di dada saya. Saya langsung berangkat ke pemakaman. Langit mendung saat saya tiba di pemakaman. Aroma tanah basah dan bunga melati menusuk hidung. Para pelayat berdiri mengelilingi liang yang masih baru. Saya berdiri di pinggir dengan pakaian hitam sederhana, wajah tanpa riasan, dan hati yang remuk. Lalu sebuah mobil mewah berhenti dengan suara mesin yang membelah keheningan. Dari dalamnya, turun Laras, mengenakan gaun hitam rancangan desainer, lengkap dengan perhiasan emas putih dan kacamata hitam besar. Damar memayunginya dengan setelan mahal. Mereka tampak seperti hendak menghadiri pesta, bukan pemakaman. Di belakang mereka, Bu Sumarni, Ibu Damar.
melenggang dengan dagu terangkat. Laras bahkan tidak mendekat ke liang lahat. Ia berdiri di bawah pohon, sesekali mengeluh tentang sepatunya yang kotor terkena lumpur. Tidak ada setetes pun air mata di wajahnya. Ayah kandungnya baru saja dikuburkan, dan ia mengkhawatirkan sepatu. Saya berlutut di samping makam ayah. Saya mengusap gundukan tanah merah itu dengan jemari yang bergetar. Saya berbisik, meminta maaf karena tidak bisa menjaga beliau. Saya berjanji akan menuntaskan apapun yang beliau minta. Saat para pelayat mulai pergi, Laras menghampiri saya. Aroma parfumnya yang menyengat merusak keheningan. Ia melepas kacamatanya dan menatap saya dengan sorot merendahkan. Sudah selesai dramanya? Tanyanya manis, namun penuh racun. Saya berdiri perlahan. Ini pemakaman ayah. Tolong hargai sedikit saja. Laras mendengus. Senyum sinis mengembang di bibirnya. Matanya memindai penampilan saya dari atas ke bawah. Kasihan ya kamu, bisiknya. Masih sendiri di usia segini. Tidak punya apa-apa. Sementara aku, lihat aku sekarang. Punya suami, punya rumah. Punya semuanya. Semua yang dulu seharusnya jadi milikmu, sekarang ada di tanganku. Saya diam. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu di hati saya sudah tidak ada lagi amarah untuk perempuan ini. Yang ada hanya rasa iba. Tapi Laras belum selesai. Ia ingin menghancurkan saya sampai ke akar. Oh ya, satu lagi, katanya. Mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Biar kamu tidak punya harapan palsu. Tanah warisan ayah. Sudah aku jual semua. Sawah, tanah di pinggir kota, semuanya. Ayah sendiri yang menandatangani surat penjualannya sebelum meninggal. Lihat ini. Ia menyodorkan selembar akta jual beli. Di bawahnya ada tanda tangan yang menyerupai tanda tangan ayah. Dada saya berdebar sebagai notaris. Mata saya langsung tertuju pada detail. Kamu tidak akan dapat sepeser pun, lanjut Laras dengan penuh kemenangan. Akulah pewaris tunggal sekarang. Semua sudah sah secara hukum. Kamu boleh menangis sepuasnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Damar tertawa di belakangnya. Sudahlah, Laras. Kasihan kakakmu. Biarkan dia menerima nasibnya. Bu Sumarni ikut menimpali dengan nada mengejek. Memang, sudah dari sananya. Yang satu pintar memikat. Yang satu cuma pintar kerja. Tidak ada gunanya pintar kalau ujung-ujungnya sebatang kara. Mereka tertawa bersama. Di atas makam ayah saya, 3 orang yang seharusnya berduka justru merayakan kemenangan mereka. Saya menatap akta di tangan Laras sekali lagi. Dan disitulah saya menyadari sesuatu. Tanda tangan itu palsu. Saya hafal betul tanda tangan ayah. Tekanan penanya, lekukan huruf terakhirnya. Semuanya berbeda. Ini bukan tanda tangan ayah. Ini dipalsukan. Tapi saya tidak mengatakan apapun. Saya hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Laras sedikit tersentak. Karena reaksi itu di luar dugaannya. Selamat untuk pencapaianmu, Laras. Kata saya, tenang. Kamu mengambil apa yang memang sudah tidak aku butuhkan. Lalu saya berbalik dan pergi, meninggalkan mereka bertiga yang kebingungan dengan reaksi saya. Saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Saya ingat pesan terakhir ayah. Carilah Pak Gunawan sebelum saya sempat meninggalkan pemakaman. Laras memanggil saya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih kejam. Ia melambaikan kunci rumah di tangannya. Oh ya, satu hal lagi, serunya. Rumah lama ayah juga sudah jadi milikku. Jadi jangan harap kamu bisa menginap di sini. Kamu bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini. Sebaiknya kamu kembali saja ke Jakarta dan jangan pernah menampakkan diri lagi. Damar menambahkan dengan tawa mengejek. Betul. Kamu cuma akan mempermalukan diri sendiri kalau tetap di sini. Tidak ada tempat untukmu. Saya menatap mereka berdua. Lalu saya menatap makam ayah. Saya menelan semua amarah itu. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu. Bukan di sini tempatnya saya membalas. Saya hanya mengangguk pelan dan berbalik pergi. Di belakang saya, terdengar tawa puas mereka yang mengira telah mengusir saya untuk selamanya. Malam itu, saya menginap di sebuah losmen kecil di pinggir kota. Saya tidak bisa tidur. Bukan karena sakit hati, tapi karena pikiran saya berputar pada satu nama, Pak Gunawan. Pesan terakhir ayah terus terngiang. Saya mengeluarkan kembali kenangan
saat tangan ayah menggenggam tangan saya, dan suaranya yang lemah berbisik tentang surat-surat yang tidak boleh saya percayai. Keesokan paginya, sebelum mencari Pak Gunawan, saya memutuskan untuk menyelidiki sesuatu terlebih dahulu. Saya pergi ke kantor kelurahan dan kantor pertanahan setempat. Sebagai notaris, saya tahu cara membaca catatan kepemilikan tanah, dan apa yang saya temukan membuat jantung saya berdebar. Di catatan resmi, beberapa bidang tanah ayah ternyata sudah berpindah nama jauh sebelum tanggal akta jual beli yang ditunjukkan Laras. Berpindah, bukan ke pembeli, melainkan melalui akta hibah. Ada yang tidak beres dengan klaim Laras. Dan firasat saya mengatakan, ayah telah merencanakan sesuatu yang besar. Saya juga sempat mendatangi rumah lama, diam-diam dari kejauhan. Saya melihat Laras dan Damar sedang mengukur-ukur halaman, menertawakan rencana mereka merobohkan rumah masa kecil saya. Rumah tempat ibu dulu memasak. Rumah tempat ayah mengajari saya membaca. Mereka berencana mengubahnya menjadi rumah mewah 2 lantai. Mendengar tawa mereka di atas kenangan keluarga kami, hati saya teriris. Tapi saya tahan. Saya simpan luka itu sebagai bahan bakar. Sore itu, sesuatu yang lain terjadi. Ponsel saya berbunyi terus-menerus. Beberapa kerabat jauh menyirimi saya pesan. Sebagian menghujat, sebagian bertanya-tanya. Ternyata, Laras telah mengunggah sebuah tulisan panjang di media sosial. Ia menulis bahwa saya, kakaknya, adalah anak durhaka yang kabur dari keluarga, tidak pernah merawat ayah, dan kini pulang hanya untuk mengincar warisan. Ia melampirkan foto dirinya yang menangis di samping makam ayah. Foto yang jelas-jelas dibuat-buat. Karena saya tahu, di pemakaman, ia bahkan tidak meneteskan air mata. Ratusan komentar membanjiri unggahan itu. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ikut menghujat saya. Kakak macam apa yang tega meninggalkan ayahnya? Tulis seseorang. Untung ada Laras yang berbakti. Tulis yang lain. Bahkan beberapa kerabat yang dulu dekat dengan saya pun ikut percaya dan berbalik memusuhi saya. Saya membaca semua itu dengan tangan yang gemetar. Bukan karena marah pada komentar orang asing, tapi karena saya sadar betapa rapinya Laras menyusun fitnah ini. Ia tidak hanya merebut harta, ia merebut nama baik saya. Ia ingin memastikan bahwa di mata semua orang, sayalah yang jahat. Dan dialah korban yang malang. Saya nyaris menyerah malam itu. Saya berpikir, untuk apa saya melawan? Toh semua orang sudah membenci saya. Tapi lalu saya teringat pada surat ayah, pada genggaman tangannya yang terakhir, pada air matanya. Ayah mempercayakan keadilan ini pada saya. Saya tidak boleh menyerah hanya karena fitnah. Kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berteriak. Kebenaran ditentukan oleh bukti. Dan bukti itu, ayah sudah siapkan untuk saya. Saya menghapus semua pesan kebencian itu. Saya menutup ponsel saya. Dan saya bertekad, esok hari saya akan menemui Pak Gunawan. Dan saya akan menuntaskan apa yang ayah mulai. Biarkan mereka tertawa sekarang. Biarkan mereka merasa menang. Karena saya tahu, tawa yang dibangun di atas kebohongan selalu berakhir dengan tangisan. Malam harinya, saya menelepon Bu Rati. Saya bertanya, apakah ia tahu siapa Pak Gunawan? Bu Rati terdiam sejenak. Lalu suaranya menjadi penuh harap. Pak Gunawan itu teman lama Bapak. No, notaris juga di kota sebelah. Beberapa bulan sebelum sakit parah, Bapak sering bertemu beliau diam-diam. Bapak naik becak sendirian, tidak mau ditemani. Saya ingat, Bapak pernah pulang membawa map coklat dan menyembunyikannya. Saya tidak tahu isinya apa. Hati saya berdebar. Ayah sudah menyiapkan sesuatu. Beliau sudah tahu apa yang akan terjadi. Beliau mengenal anak bungsunya lebih dari siapapun. Keesokan paginya, saya mengunjungi kantor Pak Gunawan. Beliau seorang pria tua dengan rambut putih dan tatapan teduh. Saat saya menyebutkan nama saya, beliau langsung berdiri dan menjabat tangan saya erat. Akhirnya kamu datang, Nak Anindya, katanya. Ayahmu sudah menunggu hari ini. Beliau menitipkan banyak hal padaku. Tapi sebelum aku menyerahkannya, aku harus memastikan satu hal. Apa kamu tahu kenapa ayahmu memilih jalan ini? Saya menggeleng. Pak Gunawan menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Ayahmu tahu
bahwa Laras dan suaminya menjual tanah secara paksa. Sekitar setahun lalu, mereka memanipulasi ayahmu yang sudah lemah untuk menandatangani surat-surat. Tapi ayahmu lebih cerdas dari yang mereka kira. Beliau pura-pura pikun. Beliau pura-pura menurut, padahal diam-diam beliau datang ke sini. Pak Gunawan membuka brankas di belakang mejanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Map yang sama yang diceritakan Bu Rati. Tanah-tanah itu sebelum sakit parah. Sudah ayahmu balik nama. Bukan ke Laras, tapi ke yayasan dan ke namamu. Melalui hibah yang sah dan tercatat resmi. Akta jual beli yang ditunjukkan Laras itu palsu. Tanda tangan ayahmu dipalsukan. Dan ayahmu sudah menyiapkan bukti untuk membuktikannya. Saya tidak bisa berkata-kata. Air mata saya mengalir. Ayah, yang selama ini saya kira tidak berdaya, ternyata sudah berjuang diam-diam untuk melindungi saya. Bahkan di tengah sakit dan tipu daya. Pak Gunawan membuka map itu. Isinya membuat saya tercengang. Pertama, sebuah surat wasiat resmi yang dibuat di hadapan notaris dan saksi, menyatakan dengan jelas pembagian harta. Kedua, akta hibah tanah yang sudah dibalik nama jauh sebelum tanggal di akta palsu Laras. Ketiga, dan ini yang paling mengejutkan, rekaman. Ayah merekam dirinya sendiri dengan ponsel sederhana, menjelaskan bahwa beliau dalam keadaan sadar penuh, dan bahwa beliau tahu Laras berencana memalsukan surat-surat. Dan yang terakhir, sebuah surat tulisan tangan untuk saya. Pak Gunawan menyerahkan surat itu. Tangan saya bergetar saat membukanya. Tulisan ayah, meski sudah tidak rapi karena sakit, masih bisa saya kenali. Doanin sayang. Kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada. Ayah minta maaf. Ayah tahu kamu menderita karena ulah adikmu. Dan ayah tidak bisa melindungimu saat itu. Tapi ayah tidak sebodoh yang mereka kira. Ayah melihat semuanya. Ayah mendengar semuanya. Ayah hanya pura-pura tidak tahu, supaya mereka lengah. Semua harta sudah ayah amankan untukmu. Anak yang selalu mengalah. Anak yang tidak pernah meminta apa-apa. Bukan karena kamu lebih ayah sayang, tapi karena kamu yang paling membutuhkan keadilan. Tegakkan kebenaran. Dek, jangan biarkan kebohongan menang. Ayah selalu bangga padamu. Saya menangis sejadi-jadinya di ruangan itu. 3 tahun saya menahan luka. Dan ternyata selama ini ada satu orang yang selalu berdiri di belakang saya. Bahkan saat saya merasa sendirian. Pak Gunawan menepuk bahu saya pelan. Sekarang kamu punya semua yang kamu butuhkan. Nak, sebagai notaris, kamu tahu betul apa artinya bukti ini. Akta palsu itu adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan menjual tanah yang bukan miliknya adalah penggelapan. Mereka tidak hanya akan kehilangan semuanya, mereka bisa berurusan dengan hukum. Saya mengusap air mata saya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasakan sesuatu yang lain. Bukan dendam, tapi tekad untuk menegakkan keadilan yang ayah perjuangkan. Saya menghabiskan 2 minggu berikutnya menyusun semuanya dengan tenang dan rapi. Saya tidak terburu-buru. Sebagai orang hukum, saya tahu bahwa kemenangan tidak datang dari amarah, tapi dari bukti yang tak terbantahkan. Saya memverifikasi keaslian akta hibah. Saya mengamankan rekaman ayah. Saya berkonsultasi dengan kolega saya di kepolisian tentang laporan pemalsuan dokumen. Saya menyiapkan segalanya, lapisan demi lapisan. Saya membawa salinan akta jual beli palsu yang ditunjukkan Laras di pemakaman ke seorang ahli forensik dokumen, kolega lama saya di Jakarta. Ia memeriksa tanda tangan itu dengan teliti, membandingkannya dengan tanda tangan asli ayah yang ada di berbagai dokumen lama. Hasilnya tegas. Tanda tangan di akta jual beli itu ditiru, bukan ditulis oleh tangan yang sama. Tekanan pena, kecepatan goresan, dan lekukan akhirnya berbeda. Ahli itu bersedia memberikan keterangan resmi jika diperlukan di pengadilan. Saya juga melacak notaris yang namanya tercantum di akta palsu itu. Ternyata notaris itu sudah lama tidak praktik dan nomor aktanya tidak terdaftar di pusat data. Dengan kata lain, akta itu dibuat oleh oknum di luar prosedur resmi. Setiap temuan ini saya catat, saya arsipkan.
dan saya susun menjadi sebuah berkas yang rapi. Saya tidak meninggalkan satu celah pun. Saya bahkan menyiapkan 2 skenario. Skenario pertama, jika Laras mau mengakui kesalahannya dan mengembalikan harta, saya akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Skenario kedua, jika ia tetap membantah dan melawan, saya sudah siap membawa semuanya ke jalur hukum. Saya tidak ingin terlihat sebagai orang yang haus balas dendam. Saya ingin terlihat, dan memang benar, sebagai orang yang menegakkan keadilan. Sementara itu, di kampung, Laras dan Damar semakin menjadi-jadi. Mereka mulai merobohkan rumah lama ayah untuk membangun rumah baru yang megah, dibiayai dari uang hasil penjualan tanah palsu itu. Laras memamerkan rencana renovasinya di media sosial. Ia menulis bahwa ia adalah anak yang paling berbakti, yang merawat ayah sampai akhir, dan mewarisi semua hartanya. Komentar-komentar memuji datang. Tidak ada yang tahu kebusukan di baliknya. Saya membiarkan mereka. Biarkan mereka membangun istana mereka setinggi mungkin, supaya saat runtuh nanti, jatuhnya terasa lebih sakit. Saya juga menemukan satu hal lagi. Damar, yang selama ini hidup dari uang Laras, ternyata diam-diam berutang ke banyak orang untuk gaya hidupnya. Dan Bu Sumarni, ibunya, telah mendorong pernikahan ini sejak awal, justru karena mengincar warisan yang mereka kira besar. Mereka semua adalah serigala yang mengelilingi seekor domba yang ternyata sudah lama mati. Tanah yang mereka rebut sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Tibalah hari yang saya tunggu. Laras mengadakan syukuran besar untuk peletakan batu pertama rumah barunya. Ia mengundang seluruh kerabat dan tetangga. Ia ingin memamerkan kemenangannya di depan semua orang, bahkan dengan nada mengejek. Ia mengirim pesan kepada saya melalui Bu Ratih, mengundang saya datang, supaya saya bisa melihat sendiri betapa hancurnya hidup saya dibanding hidupnya. Saya menerima undangan itu. Saya membalas dengan sopan bahwa saya akan datang. Laras tidak tahu, undangan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hari syukuran itu cerah. Halaman rumah lama ayah sudah dipenuhi tenda dan kursi. Para tamu berdatangan. Ada makanan melimpah, ada musik, ada karangan bunga. Laras berdiri di tengah, mengenakan kebaya mahal, menyambut tamu dengan senyum lebar. Damar di sisinya, mengenakan batik mewah. Bu Sumarni sibuk memamerkan perhiasannya pada para ibu. Saya datang terlambat sedikit, sengaja. Saya mengenakan blazer sederhana, membawa satu map dan satu tas kecil. Saat saya masuk, suasana sempat hening. Mata-mata tertuju pada saya. Lalu Laras tertawa keras, memecah keheningan. Wah, akhirnya datang juga si anak hilang, serunya, supaya semua orang mendengar. Ayo, masuk. Lihat baik-baik rumah yang akan aku bangun. Rumah yang seharusnya bisa jadi milikmu, kalau saja kamu tidak kabur dan menyia-nyiakan keluarga. Para tamu berbisik-bisik. Sebagian menatap saya dengan iba, sebagian dengan rasa ingin tahu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis dan mengambil tempat duduk di tengah, di mana semua orang bisa melihat dan mendengar. Laras berdiri, mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian. Ia ingin berpidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang, ujarnya lantang. Hari ini adalah hari bahagia. Sebagai anak yang merawat ayah sampai akhir hayatnya, saya mewarisi seluruh harta beliau. Dan hari ini, saya memulai membangun rumah impian saya. Ini adalah bukti bahwa anak yang berbakti akan mendapat balasan terbaik. Tepuk tangan terdengar. Laras menatap saya dengan kemenangan, menunggu saya hancur. Saya berdiri perlahan. Semua mata beralih pada saya. Boleh saya bicara sedikit? Tanya saya tenang. Suara saya tidak gemetar. Laras mengangguk angkuh, mengira saya akan menyerah dan mengakui kekalahan. Saya ingin mengucapkan selamat pada adik saya, kata saya, berjalan pelan ke tengah. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi sesuatu. Karena saya seorang notaris, saya merasa perlu meluruskan beberapa hal soal warisan, demi keadilan untuk almarhum ayah saya. Senyum Laras sedikit memudar. Damar mulai gelisah di kursinya. Laras bilang, ia mewarisi seluruh harta ayah secara sah. Lanjut saya.
Ia bahkan menunjukkan akta jual beli tanah dengan tanda tangan ayah. Benar begitu, Laras. B. Benar, jawab Laras. Mulai terdengar ragu. Semua sah. Aku punya suratnya. Bagus, kata saya. Saya membuka map saya dan mengeluarkan selembar dokumen. Tapi ada satu masalah kecil. Tanah-tanah yang katanya kamu jual itu sebenarnya sudah bukan milik ayah sejak setahun sebelum beliau meninggal. Ayah sudah menghibahkannya. Ini akta hibahnya, resmi. Tercatat di notaris. Dengan tanggal yang jauh lebih dulu dari akta jual belimu. Saya mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. Wajah Laras mulai pucat. Itu tidak mungkin. Ia tergagap. Itu pasti palsu. Kamu yang memalsukannya. Oh, soal pemalsuan, kata saya tenang. Mari kita bicara soal itu. Karena justru akta jual beli yang kamu pegang itulah yang palsu. Tanda tangan ayah di situ dipalsukan. Saya notaris, Laras. Saya hafal tanda tangan ayah kita. Dan kebetulan, saya sudah meminta ahli forensik dokumen memeriksanya. Hasilnya jelas. Tanda tangan itu bukan tulisan ayah. Suasana mulai gaduh. Para tamu saling berbisik. Damar bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. Kamu tidak punya bukti apa-apa, bentaknya. Kamu cuma iri karena Laras dapat semuanya. Saya menatapnya dengan dingin. Bukti. Tentu saja saya punya. Ayah yang menyiapkannya untuk saya. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman. Suara ayah, lemah namun jelas. Terdengar memenuhi tenda yang kini sunyi senyap. Saya Hartono, dalam keadaan sadar penuh. Saya tahu anak saya Larasati dan menantu saya Damar berencana memaksa saya menandatangani surat penjualan tanah. Saya tidak pernah menyetujuinya. Seluruh harta saya sudah saya hibahkan secara sah kepada anak saya Anindya dan sebagian untuk yayasan yatim. Apapun surat yang mereka tunjukkan setelah saya tiada, itu palsu. Saya merekam ini agar kebenaran tidak terkubur bersama saya. Rekaman berhenti. Keheningan total. Lalu tenda itu meledak dalam kegaduhan. Para tamu menatap Laras dan Damar dengan tatapan jijik. Bisik-bisik berubah menjadi cibiran terbuka. Laras berdiri mematung. Wajahnya seputih kertas. Map di tangannya jatuh ke tanah. Senyum kemenangan yang tadi mengembang, kini lenyap tak bersisa. Tidak, gumamnya. Tidak mungkin. Ayah pikun. Ayah tidak tahu apa-apa. Ayah tidak pernah pikun. Laras, kata saya pelan. Ayah hanya berpura-pura supaya kalian lengah. Ayah melihat semua yang kalian lakukan. Ayah mendengar setiap penghinaan kalian. Dan ayah memilih untuk melindungi anak yang kalian injak-injak. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Untuk seorang ayah yang ternyata jauh lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Bu Sumarni, yang tadi sibuk pamer perhiasan, kini berusaha menyelinap keluar dari tenda. Tapi saya menghentikannya. Bu Sumarni, jangan terburu-buru pergi, kata saya. Karena rumah yang sedang ibu rayakan ini dibangun di atas tanah yang bukan milik anak ibu. Tanah ini, secara hukum, milik saya. Dan saya tidak pernah mengizinkan siapapun membangun apapun di atasnya. Wajah Bu Sumarni memucat. Damar terduduk lemas di kursinya. Ada satu hal lagi, lanjut saya. Mengeluarkan dokumen terakhir. Karena pemalsuan dokumen dan penjualan tanah yang bukan hak kalian adalah tindak pidana. Saya sudah menyiapkan laporan resmi ke kepolisian. Pemalsuan akta otentik dan penggelapan. Ancamannya bukan main-main. Saya beri kalian pilihan. Kembalikan semua uang hasil penjualan tanah. Hentikan pembangunan ini. Dan saya akan mempertimbangkan untuk tidak meneruskan laporan. Atau kalian hadapi proses hukum. Pilihan ada di tangan kalian. Laras jatuh berlutut di tanah. Air matanya kini benar-benar mengalir. Tapi kali ini bukan air mata pura-pura. Ini air mata ketakutan yang nyata. Mbak, isaknya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, menyebut saya Mbak lagi. Mbak, tolong.
Aku hilaf. Maafkan aku. Jangan laporkan aku ke polisi. Aku mohon. Saya menatapnya. Perempuan yang dulu merebut tunangan saya, yang memfitnah saya di depan ayah, yang menjual warisan ayah dan memalsukan tanda tangannya, yang tertawa di atas makam ayah kami, sekarang berlutut di kaki saya, memohon belas kasihan. Selama 3 tahun, saya membayangkan momen ini. Saya pikir saya akan merasa puas, tapi yang saya rasakan justru kekosongan, karena tidak ada kemenangan dalam menghancurkan darah sendiri. Yang ada hanya kepedihan bahwa keserakahan telah menghancurkan sebuah keluarga. Saya tidak langsung menjawab permohonan Laras. Saya membiarkan keheningan menggantung, membiarkan setiap tamu menyaksikan kebenaran yang baru saja terungkap. Lalu sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Damar, suami Laras, justru berdiri dan menjauh dari istrinya. Laras, kamu bilang semua ini sah, ujarnya dengan suara gemetar marah. Kamu bilang kita akan kaya. Kamu menyeret aku ke dalam kasus pidana. Aku tidak mau masuk penjara karena ulahmu. Laras menatap suaminya dengan tidak percaya. Mas, kamu juga yang menyuruh aku memalsukan tanda tangan ayah. Kamu yang bilang ayah sudah pikun dan tidak akan tahu. Aku tidak pernah bilang begitu, sangkal Damar keras. Di depan semua orang, itu idemu sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Dan disitulah, di depan puluhan tamu, 2 orang yang dulu berkhianat demi satu sama lain, kini saling menyalahkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Bu Sumarni pun ikut berteriak, menyalahkan Laras karena telah menjebak anaknya. Pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan itu retak di depan mata. Hanya dalam hitungan menit, saya menyaksikan semuanya dengan tenang. Inilah karma yang sesungguhnya. Bukan dari tangan saya, tapi dari kebusukan yang mereka tanam sendiri. Orang yang mengkhianati demi keuntungan akan dikhianati saat keuntungan itu lenyap. Di tengah kegaduhan itu, seorang kerabat tua, Pak D. Slamet, kakak almarhum ayah, berdiri dan mendekati saya beberapa hari lalu. Ia termasuk yang ikut menghujat saya di media sosial karena percaya pada fitnah Laras. Kini wajahnya dipenuhi rasa malu. "Doanin," katanya dengan suara bergetar. "Maafkan Pak D. Pak D sudah salah menilaimu. Pak D ikut menyebarkan kabar buruk tentangmu. Padahal kamulah yang selama ini benar. Kamulah anak yang paling dicintai ayahmu. Maafkan kebodohan kami semua." Satu persatu, kerabat lain yang dulu memusuhi saya ikut menundukkan kepala. Mereka yang tadinya percaya pada air mata palsu Laras, kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya jahat. Dan saya yang selama berhari-hari menanggung fitnah dalam diam, akhirnya mendapatkan kembali nama baik saya. Bukan dengan membela diri berteriak-teriak, tapi dengan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Saya mengangguk pada Pak D. Slamet. "Tidak apa-apa, Pak D. Saya tidak menyimpan dendam pada siapapun. Yang penting, sekarang semua orang tahu apa yang ayah perjuangkan." Para tamu mulai meninggalkan tenda satu persatu, sambil berbisik dan menggeleng-gelengkan kepala. Acara syukuran yang megah itu berubah menjadi panggung kehancuran sebuah keluarga. Karangan bunga yang tadi indah, kini terlihat seperti hiasan pemakaman. Saya berjalan menghampiri Laras yang masih terduduk di tanah. Saya berlutut di depannya, sejajar dengan matanya. "Laras," kata saya pelan, "aku tidak akan meneruskan laporan ke polisi. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena ayah tidak akan pernah ingin melihat anaknya di penjara, sejahat apapun anak itu." Itu permintaan terakhir beliau dalam suratnya. Laras menatap saya. Air matanya berderai. "Kenapa, Mbak? Setelah semua yang aku lakukan padamu, kenapa kamu masih mau memaafkan?" "Karena membenci kamu hanya akan membuatku jadi seperti kamu," jawab saya. "Dan aku memilih untuk tidak menjadi seperti itu. Tapi ada syaratnya. Hentikan pembangunan ini. Kembalikan apa yang bisa dikembalikan. Dan mulai sekarang, kamu hidup dengan kerja kerasmu sendiri, bukan dari harta yang kamu rebut dari orang lain." Saya berdiri. Saya mengambil dokumen-dokumen saya, merapikannya.
dan berjalan keluar dari tenda. Di belakang saya, terdengar isak tangis laras dan teriakan damar yang masih bertengkar. Saya tidak menoleh. Bab itu sudah selesai. 3 bulan kemudian, kabar dari kampung sampai ke telinga saya. Pembangunan rumah megah itu dihentikan. Tinggal pondasi yang terbengkalai. Damar menceraikan Laras dan kabur, meninggalkan tumpukan utang yang ternyata atas namanya. Bu Sumarni tidak mau lagi mengakui Laras sebagai menantu. Dan Laras, yang dulu hidup dari memamerkan harta rebutan, kini tinggal di rumah kontrakan kecil. Bekerja sebagai pelayan toko untuk menyambung hidup. Keserakahan telah mengambil segalanya darinya. Suami, harta, gengsi, bahkan harga diri. Semua yang ia rebut dengan licik, lenyap dalam sekejap. Persis seperti pasir yang digenggam terlalu erat. Saya sendiri, dengan warisan yang ayah amankan, mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama beliau. Yayasan yang membantu anak-anak yatim dan perempuan yang ditinggalkan. Seperti saya dulu, tanah pinggir kota yang dulu diperebutkan itu, saya ubah menjadi taman baca dan rumah singgah. Setiap kali saya melihat anak-anak tertawa di sana, saya merasa ayah tersenyum dari atas sana. Suatu sore yang teduh, saya kembali mengunjungi makam ayah. Saya membawa seikat bunga melati, bunga kesukaan beliau. Saya berlutut, membersihkan nisan, dan berbisik, "Ayah, keadilan sudah ditegakkan. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku hanya membuka kebenaran yang ayah titipkan. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Bahkan saat aku berhenti percaya pada diriku sendiri." Angin sore berhembus pelan, menerbangkan aroma melati. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dada saya terasa ringan. Lubang yang dulu menganga itu akhirnya mulai sembuh. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran yang tertunda. Bahwa kebenaran mungkin terkubur untuk sementara, tapi tidak akan pernah mati selamanya. Dan bahwa kasih sayang seorang ayah bisa melindungi anaknya bahkan dari balik kematian. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Perempuan yang dipaksa diam saat hak mereka dirampas. Kepada kalian, saya ingin berkata, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi jangan pula diam saat kebenaran diinjak. Berdirilah, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Ada juga banyak saudara di luar sana yang membiarkan harta menghancurkan ikatan darah, yang lupa bahwa tidak ada warisan yang lebih berharga dari keutuhan keluarga. Ingatlah, harta yang direbut dengan air mata orang lain tidak akan pernah membawa berkah. Dan ada pula para orang tua yang seperti ayah saya, diam-diam menjaga anak-anaknya sampai akhir hayat. Kepada kalian, terima kasih. Cinta kalian adalah perlindungan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi serakah, atau memilih menjadi adil. Memilih membenci, atau memilih memaafkan. Saya memilih untuk berdiri tegak, dengan kebenaran di tangan dan hati yang damai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami pengkhianatan dari orang terdekat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan, agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.